Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2E kelompok 7 akan mempresentasikan tugas besar rekayasa perangkat lunak dengan judul Glamour Decoration. Dengan anggota kelompok, yang pertama M. Rizal Muhaimin 210830000103, Puspita Najmul Laili 210830000091, Ahmadu Sufial Jabar 210830000111, Gervasius L. Jalahi 210830000094, dan Aksi Satriaji 210830000109. Yang pertama, pendahuluan. Pernikahan merupakan bentuk hubungan antar manusia yang paling sakral dan utama, sehingga setiap pasangan akan melakukan persiapan total untuk menghadapi pernikahan. Persiapan tersebut seperti kelengkapan terselenggaranya sebuah pernikahan. Hal ini seringkali menyulitkan para calon pengantin ketika minimnya informasi yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan tentang resepsi pernikahan. Selain itu, masalah yang timbul dari perencanaan sebuah pernikahan adalah penentuan konsep pernikahan yang sesuai dengan biaya yang dimiliki oleh calon pengantin. Glamour wedding merupakan sebuah usaha untuk mendekorasi tempat dan memperindah nuansa tempat pernikahan. Beberapa akan menawarkan berbagai macam paket pernikahan yang bisa dipilih seperti pengantin, busana orang tua, busana pagar ayu, undangan, souvenir, dan semua yang akan dibutuhkan dalam pernikahan. Pemesanan ini masih dilakukan dengan cara manual. Customer harus datang ke toko untuk melakukan pemesanan. Glamour wedding memiliki tim lapangan atau karyawan yang ramah, tenda atau peralatan lain atau kendaraan yang masih terjaga baik dan terawat, dan harga penyewaan atau alat wedding diberikan perusahaan mampu bersaing dengan pesaing lain. Sistem yang berjalan saat ini terdapat beberapa masalah, seperti bagian proses penyewaan dan pemesanan. Kendala tersebut adalah masih pencatat manual, sehingga sangat kesusahan membuat surat pembuatan desain yang harus mencari data pelanggan dengan satu persatu, yang menyebabkan keterlambatan dalam memesan. Selain itu, toko kami yang sangat kurangnya akses jalan atau menyulitkan calon customer untuk datang, sehingga kurang strategis untuk melakukan booking atau transaksi secara langsung, dan adanya pandemi sekarang, terjadinya minimnya calon customer untuk datang sehingga akan takut dalam penyebaran virus COVID-19. Masalah pada proses pembuatan laporan penyewaan juga menjadi kendala dalam usaha glamour decoration dan arsitektur, sehingga harus melakukan rekap data transaksi yang terjadi selama terdapat pemesanan dengan jumlah yang banyak untuk pembuatan laporan. Oleh sebab itu, perlu adanya sebuah sistem baru yang harus dibuat agar tidak terjadi permasalahan seperti di atas. Sistem juga harus dibuat dengan memudahkan calon customer dan pemilik toko. Hal ini dapat mendorong dalam perancangan sebuah sistem yang dapat membantu jalannya usaha persewaan dekorasi glamour decoration dan mensukseskan usaha tersebut. Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Calon customer ragu datang untuk langsung ke toko karena penyebaran virus COVID-19. Lalu, pencatatan transaksi memakan waktu yang sedikit lebih lama karena masih dilakukan secara manual. Lokasi toko yang kurang strategis untuk didatangi untuk calon customer. Maka, tujuan perancangan yaitu mendirikan aplikasi yang mempunyai fasilitas agar memudahkan calon customer dan karyawan untuk proses penyewaan atau booking. Lalu membantu perusahaan untuk mengelola berkas atau laporan yang akan disewakan, sehingga memudahkan saat memproses berkas tersebut. Lalu selanjutnya, analisis SWOT. Untuk yang pertama, strength. Tim lapangan atau karyawan memberikan pelayanan yang ramah. Lalu tenda, peralatan lain, dan kendaraan yang masih baik dan terawat. Yang ketiga, harga penyewaan alat wedding diberikan perusahaan mampu bersaing dengan pesaing lain. Lalu terdapat paket juga seperti busana pengantin, busana orang tua, busana pagar ayu, undangan, souvenir, dan menyewa. Lalu yang kedua, weakness. Pencatatan transaksi masih manual. Lalu masih dalam peningkatan promosi dan proses online. Karyawan atau tim lapangan masih minim. Kurangnya tempat strategis sehingga pelanggan kesusahan untuk datang ke toko. Lalu pelanggan kesusahan dalam sistem booking karena di pandemik ini. Lalu yang ketiga, opportunities. Luasnya target konsumen, masih banyak pernikahan yang terjadi setiap tahunnya, lalu mendapat keuntungan bila acara yang diselenggarakan sukses, membuka lapangan pekerjaan, lalu menarik perhatian customer untuk datang. Yang terakhir, reach. Banyak wedding organizer yang modern, citra wedding organizer yang cukup mahal, kurangnya update informasi ada pernikahan, adanya perang harga dengan pesaing, banyak plagiasi, dan repot dalam pengurusan booking manual atau lama pengurusan sehingga pelanggan mencari lain yang lebih efektif atau lebih cepat. Saya akan menjelaskan tentang workflow. Workflow dalam kondisi sekarang. Workflow di persewaan dekorasi secara manual
Artinya, konsumen datang ke toko, lalu memilih paket persewaan dekorasi ke petugas resepsionis yang ada, lalu mengisi data booking yang akan ditentukan setelah membayar DP di tempat kasir. Nah, di sini kita dapat melihat gambar tentang penjelasan di atas tadi. Nah, solusi yang ditawarkan dalam workflow yaitu konsumen bisa memesan melalui gadget atau handphone dengan masuk ke dalam web server pelayanan yang sudah disediakan. Nah, seperti gambar berikut yaitu setelah itu konsumen masuk ke web dan memilih paket yang telah disediakan. Lalu setelah itu mengisi semua data dan siap membooking tempat dan lain-lainnya. Yang terakhir yaitu bisa membayar menggunakan m-banking atau dompet virtual lainnya. Hardware. Detail hardware gambarnya bisa kita lihat sama-sama di sini. Yang pertama yaitu ada internet wifi in the home, sekitar Rp500.000 per bulan. Yang kedua yaitu ada komputer resepsionis, sekitar 4 sampai dengan 5 juta rupiah. Yang terakhir yaitu ada komputer kasir, harganya sekitar 4 sampai dengan 5 juta rupiah. Selanjutnya, draw use case, simbol dan keterangan. Dari gambar tersebut, draw use case sebelumnya bahwa konsumen akan memilih paket, setelah itu konsumen akan memilih tanggal booking. Setelah itu resepsionis akan melakukan konfirmasi, mengolah data konsumen lalu dikonfirmasi. Setelah itu akan diterima data kasir, pada bagian kasir akan melihat dulu data konsumen sebelum melakukan pembayaran atau transaksi. Lalu terakhir melakukan pembayaran. Dan data flow diagram atau ilustrasi sebuah sistem. Bisa kita lihat gambar tersebut. Penjelasannya yaitu pada DVD hampir sama dengan draw use case, namun lebih terinci yaitu konsumen akan melakukan pendaftaran, lalu konsumen akan diarahkan untuk memilih paket yang akan diterima oleh resepsionis. Setelah diterima akan dikelola dan mengkonfirmasi berlanjut ke bagian kasir yang akan menentukan jumlah pembayaran atau transaksi yang sudah ditentukan. Ya, selanjutnya entity relation diagram atau diagram digunakan perencanaan database. Ya, seperti pada gambar. Dari ERD tersebut, yang dimaksud adalah di mana customer menentukan pembookingan sendiri tanpa dengan adanya resepsionis. Lalu resepsionis hanya melakukan menerima akses data paket dari si customer. Kemudian customer diarahkan ke transaksi yang akan dikelola oleh kasir, dan kasir menerima data yang telah di booking atau jenis paket yang telah ditentukan agar bisa menentukan nominal harga yang harus dibayar. Yang terakhir, desain database. Yang pertama, kita menentukan entitas terlebih dahulu dari DFT. Yang pertama, customer dengan isi tabel ID CS atau ID customer, nama, alamat, nomor HP. Yang kedua, paket wedding dengan isi tabel kode paket, jenis paket, harga paket. Yang ketiga, resepsionis dengan isi tabel kode resepsionis, kode paket, nama, alamat, nomor HP. Yang keempat, booking dengan isi tabel ID kasir, kode resepsionis, nomor booking, tanggal booking. Yang kelima, kasir dengan isi tabel kode kasir, nomor transaksi, nama, alamat, nomor HP. Dan yang terakhir, entitas yaitu transaksi dengan isi tabel nomor transaksi, kode kasir, nomor booking, pembayaran, dan tanggal pembayaran. Dari desain database dengan akses, yaitu untuk desain database yang pertama adalah mengelompokkan atribut yang menjadi kunci atau primary key. Setelah itu menghubungkan dengan query yang akan terhubung jika ada primary key-nya. Akan terhubung secara otomatis. Sekian dari kelompok 7. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.